warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahardika Raffi Akbar Delia, kelas 3 Abdarda, akan membawakan Sirah, kisah Nabi Yunus alaihissalam, dan Festival Ramadan tahun 2021. SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Nabi Yunus alaihissalam membawa ajaran tauhid dan iman. Ia mengajak kaum Ninawa agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Nabi Yunus alaihissalam merupakan hal yang baru bagi para penduduk Ninawa. Mereka tidak dapat menerimanya. Apalagi pembawa ajaran agama itu adalah seorang asing yang bukan dari golongan mereka. Selama 33 tahun berdakwah, Nabi Yunus alaihissalam hanya mendapatkan 2 orang pengikut saja, yakni Rubila dan Tanuk. Hal ini membuatnya sangat sedih. Ia merasa telah berusaha dengan maksimal untuk mengajak kaum Ninawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ajaran yang disampaikannya tidak sedikit pun menggugah hati mereka. Keadaan ini membuat Nabi Yunus alaihissalam putus asa. Ia berpikir bahwa tidak ada lagi harapan bagi kaum Ninawa untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Nabi Yunus alaihissalam telah bersiap-siap membawa perbekalan untuk meninggalkan kaum Ninawa. Sebelum meninggalkan mereka, Nabi Yunus alaihissalam memperingatkan akan datang azab jika mereka tidak segera bertobat. Nabi Yunus alaihissalam berkata, "Wahai kaum Ninawa, sesungguhnya aku peringatkan kepada kalian bahwa jika kalian masih tetap menyembah apa yang kalian sembah saat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang sangat pedih atas diri kalian sendiri. Oleh karena itu, cepatlah kalian bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian semua." Itulah seruan terakhir yang keluar dari mulut Nabi Yunus alaihissalam. Dengan berat hati, Nabi Yunus alaihissalam pun melangkahkan kakinya keluar dari daerah Ninawa. Tobatnya kaum Ninawa. Pada awalnya, kepergian Nabi Yunus alaihissalam disambut dengan sukacita oleh penduduk Ninawa. Mereka merasa tidak lagi mendapat gangguan dari Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi, tidak berapa lama kemudian, penduduk Ninawa mulai melihat tanda-tanda yang mencemaskan. Mereka melihat awan hitam yang sangat pekat mulai menutupi daerah mereka, sedikit demi sedikit. Semakin lama, awan itu akhirnya menutupi langit mereka. Keadaan menjadi sangat gelap. Mereka tidak bisa melihat lagi, kecuali dengan bantuan api yang mereka buat. Keadaan tersebut terus berlanjut. Tidak tampak tanda-tanda akan hilangnya awan gelap tersebut. Di tengah kekhawatiran yang sangat besar, penduduk Ninawa teringat dengan ucapan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka mulai berpikir bahwa seruan Nabi Yunus alaihissalam adalah kebenaran. Mereka pun semakin khawatir ketika menyadari kejadian ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beberapa dari mereka berkata, "Sesungguhnya apa yang terjadi kepada kita merupakan kesalahan kita sendiri. Yunus telah mengajak kita kepada kebenaran, akan tetapi kita mengabaikannya. Sekarang kita akan menanggung kesalahan dan kebodohan kita."
Jika memang demikian, mengapa kita tidak mencari Yunus dan menerima ajakannya sekarang juga? Usul salah seorang yang lainnya dengan semangat. Mulailah mereka mencari Nabi Yunus alaihissalam ke segala tempat di Ninawa. Mereka mencari Nabi Yunus alaihissalam dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan azab kepada mereka. Setelah beberapa lama, mereka belum juga menemukan Nabi Yunus alaihissalam. Padahal mereka telah mencarinya ke semua tempat. Akhirnya mereka pun menghentikan pencariannya. Kita sudah berusaha mencari Yunus ke semua tempat di Ninawa ini. Akan tetapi, tampaknya ia telah pergi dan meninggalkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata salah seorang penduduk Ninawa dengan penuh kekhawatiran. Yunus memang sudah pergi, akan tetapi kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bertobat dan membangun kehidupan yang lebih baik. Jangan ada lagi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan merugikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan tidak menghukum kita. Ajak salah seorang pemuka kaum Ninawa. Akhirnya semua penduduk Ninawa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersama-sama meninggalkan perbuatan dosa yang selama ini mereka lakukan. Tetesan air mata penyesalan tertumpah di Ninawa. Permohonan ampunan keluar dari mulut mereka dengan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan ketulusan penduduk Ninawa dalam bertobat. Allah pun menerima tobat mereka dan mengampuni semua kesalahan mereka. Lalu awan gelap yang menaungi daerah Ninawa sedikit demi sedikit mulai menghilang bersamaan dengan sikap penduduk Ninawa yang meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Kehidupan di Ninawa pun kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Allah telah mengangkat azab dari Ninawa karena kesadaran penduduknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan karunia-Nya kepada mereka hingga waktu yang cukup lama. Sementara itu, Nabi Yunus alaihissalam terus berjalan kaki. Ia mengembara naik gunung, turun gunung tanpa tujuan. Tanpa disadari, ia tiba di sebuah pantai. Ia melihat sekelompok orang bergegas akan naik sebuah kapal. Ia minta kepada pemilik kapal akan diizinkan ikut serta bersama penumpang lain. Setelah mendapat izin, ia segera naik kapal tersebut. Belum lama kapal berlayar di lautan, gelombang besar dan angin topan yang kencang datang. Seluruh penghuni kapal menjadi panik. Nahkoda kapal mengingatkan penumpangnya bahwa berdasarkan tradisi, jika terjadi badai dahsyat menerpa kapal, itu menandakan ada penumpang yang telah melakukan dosa besar. Nahkoda tersebut mengadakan pengundian untuk menemukan penumpang yang telah melakukan dosa besar. Dalam pengundian yang dilakukan selama 3 kali berturut-turut, nama Yunus yang terus keluar. Nabi Yunus alaihissalam yang memperhatikan sewaktu undian dibuat merasa bahwa keputusan undian itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia juga sadar bahwa ia telah melakukan dosa dengan meninggalkan kaum Ninawa sebelum memperoleh izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang penuh kerelaan, Nabi Yunus alaihissalam menceburkan diri ke laut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada seekor ikan paus untuk menelannya bulat-bulat. Seketika itu, kondisi laut menjadi tenang kembali. Kapal dapat melanjutkan perjalanan
perjalanannya. Selama berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam merasa bersedih hati. Ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan tindakan salah yang telah dilakukannya. Setelah beberapa hari dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam terlempar dari mulut ikan paus ke pantai dan keadaan kurus, lemah, dan sakit. Akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di tempat ia terdampar tumbuhlah sebuah pohon labu yang dapat menaungi Nabi Yunus alaihissalam dengan daun-daunnya. Nabi Yunus pun dapat menikmati buahnya. Setelah Nabi Yunus alaihissalam sembuh, Allah memerintahkan agar kembali berdakwah ke kaum Ninawa. Alangkah terkejutnya Nabi Yunus alaihissalam ketika masuk Ninawa. Ia menemui orang-orang yang dulu menentang ajarannya, kini sudah menjadi orang-orang soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bersama kaum Ninawa bersatu membangun dan membenahi negeri tersebut ke arah yang lebih baik. Pesan moral dari sirah kisah Nabi Yunus alaihissalam ini adalah: 1. Nabi Yunus juga manusia biasa yang memiliki kekurangan. Ia pernah mengalami putus asa. Allah Subhanahu wa taala memberinya peringatan secara tegas. Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan menceburkannya ke laut. 2. Sebagai orang beriman, harusnya Nabi Yunus alaihissalam tidak berputus asa. Akan tetapi terdapat suatu hikmah, yakni agar kita selalu bersikap sabar dan menerima cobaan. Demikian sirah kisah Nabi Yunus alaihissalam yang saya bawakan. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan, khususnya tentang cerita nabi-nabi yang wajib kita ketahui. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.